raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Yang datang, dia datang dalam gelap. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Sama-sama katakan besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, Dia besar bagi kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, nyatakan kemuliaan Raja. Haleluya, haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam gelap. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar Allahku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Lagi katakan besar, besar, besar Tuhanku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya. Saya rindu sambil mengangkat kedua tangan kita, tanda menyatakan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar-besar Allahku, dengan sepenuh hati katakan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Katakan Tuhanku, amin, amin, amin.
kami, tetapi anak anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus kami, segenap pemuda-pemuda yang ada Tuhan pada malam hari ini, dari Theophilus maupun dari Batu yang ada ya Bapa, datang berhimpun untuk memuji mesan nama Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus pujian penyembahannya kami naikkan, biarlah berkenan kepada Engkau, bukan untuk kesombongan kami, tetapi memuliakan nama Engkau ya Bapa. Biarlah urapan Allah Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kalau Tuhan ada gangguan kami, Tuhan roh-roh yang mengganggu jalannya ibadah kami ya Bapa, kami undang hadirat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus hadir dalam tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kak Dede, karena kita kedatangan tamu ini harusnya semangatnya lebih lagi ya Kak. Benar ya. banget. Betul ya teman-teman ya. Oke ya, sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh ini? Yo, sebelah sini coba. Oke, dibagi ya Kak ya. Haleluya. Kurang kenceng, kurang. Haleluya. Kurang, lagi. Satu lagi. Haleluya. Oh. 2000. Oke, 2000 yo. Dan yang sini nih kayaknya kelihatan banyak, harus lebih semangat lagi ya. Haleluya. Oke, karena kita hari ini ada semakan anugerah Tuhan, mari kita akan memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sama-sama katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanda anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginda selamanya. Sama-sama katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanda anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba,
Kak Dede, sini dulu. Gimana? Ini kayaknya kan ibadahnya kita kan spesial toh. Oh iya banget. Pakai telur ya? Ya pakai telur. Karena Ya. dua. Oh kari 2 ya? Spesial. Ya, kari 2 itu spesial 2 ya? Ya, karena ada spesialnya apa Kak Dede? Karena kita kedatangan tamu dari luar negeri. Oh, luar kota ya? Luar negeri ya? Bukan luar negeri ya? Luar kota. Luar kota ya? Negeri sebelah mana ya Kak ya? Negeri dongeng. Ya, luar negeri. Luar negeri lagi. Luar kota ya? Luar kota ya? Luar kota. Luar kota. Kotanya mana ya Kak ya? Nah, dari Batu. Batu ya? Iya, dari Batu. Batunya tepatnya mana ya kakak? Piye. Cek, tak panggil ini Kak. Ini, ayo Kak. Cek, perwakilan Cek. Kenalan Cek yo. Ya, di sini dengan siapa? Berbicara? Arya Pandu dipanggil? Arya. Oh, Arya. Nah, ini dari gereja mana ini ya? Kalau bisa tahu ya. GBDI Sejahtera Jonrejo. Oh, GBDI Jonrejo ya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, Kak Dede, terima kasih kembali ya Kak ya. Tak kira mau dihukum. Oh, enggak. Dengar kakak tadi dengar bisikan kalau ada dari Batu mau memberikan persembahan pujian ya Kak. Oh Ya? iya, Oh ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Iya. Ya, waktu dan tempat boleh dipersilakan ya. Untuk memberi pujian penyembahan. Haleluya. Oh ya, sambil menunggu kita akan pujikan yang lagunya tadi ya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Lagi katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Puji Tuhan. Oke, Kak Dede, Ya gimana? untuk bisikan mana Kak Dede? Iya. Ternyata masih di skip dulu pujian penyembahannya ya. Iya, oke boleh. Oke, karena di skip dulu hari ini nih kita kan pemuda remaja ya ibadahnya. Aku mau rubah jadi anak-anak sekolah minggu boleh gak sih? Boleh. Apa itu? Kau Ya. penasaran apa ya? Penasaran ya? Ya, kita akan mau pujikan pujian jabatlah tangan. Kayaknya nih boleh. di semua sini nih kayaknya ada yang kenal nggak sih ini teman-temannya nih? Enggak. Ada yang kenal belum teman saya yang dari Batu, dari Theophilus ada yang kenal atau belum? Belum. Belum ya. Nah, ini pasti lagunya nih. Coba sambil kita bangkit berdiri ya. Ayo saya undang bangkit berdiri. Ini lagunya pas sambil berdiri ini ya. Oke. Yuk, kita mau pujikan jabatlah tangan teman di sampingmu. Haleluya. Nah, Haleluya. yang pernah tahu dengar lagu ini atau belum? Belum ya? Kayaknya belum. Oke, siapa yang belum dengar lagu ini belum? Sudah ada belum? Oke, dengarkan lagu ya. Oke. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyilah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyi.
lagunya apa? Jabatlah tangan. Iya. Jadi harusnya jabatan tangan benar, sih, ya. salaman ya. Udah pakai hand sanitizer? Oh sudah. Udah ya? Sudah. Oh, ya, Sanitizer ya. aman. Nah, tadi kok ada yang sebelah-sebelahan. Nah, ini gamesnya kakak. Nanti kalau nyanyi ada dengar instruksi, suruh kumpul 5, Berarti cari 5. Oke, boleh. Kalau suruh sampai cari 8, Ya. cari 8. boleh. Harus, ini ada catatan, note-nya ada. Harus ada dari GBDI Theophilusnya, ada ya. juga dari GBDI Jonrejonya. Jadi nggak boleh full ya? Nggak Nggak boleh full boleh. satu gereja ya? Gak boleh Harus ada yang campurannya. semua. Harus nganu, ya. Oke, Oke. setuju? Setuju. Oke, musik. Yuk sambil digerak-gerakkan badannya. Nanti tinggal goleknya ya. Yuk, salam teman-temannya. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyilah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyi. Haleluya. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyilah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyi. Jam-jam ya. Haleluya. Dari 8. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyilah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyi. Haleluya. Dari 2. Ayo. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyilah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyi. Dengarkan ya. 6. Haleluya. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyilah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyi. 10. Haleluya. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyilah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyi. Haleluya. Kayaknya saya tunggu, jangan pindah dulu. Nah, teman-teman tadi pas masuk ke gereja dapatkan amplop kan? Nah, di amplopnya tadi itu ada tulisannya warnanya pink. Terus tadi apa, Mang? Ya, Neon, ada sticky kuning, hijau. Nah, gamesnya adalah cari sama warnanya habis pujian ini ya. Oke, siap? Dicek ya. Oh ya, ada warna hijau, kuning, neon, pink. Yuk, kita pujikan lagu lagi ya. Musik. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyilah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyi. Haleluya. Cari kelompoknya sekarang. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyilah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyi. Haleluya. Lagi jabatlah. Jabat ya. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyilah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyi. Haleluya. Sudah ada yang dapat kelompoknya atau belum? Siapa yang belum? Siapa yang sudah, apa yang belum? Angkat tangan. Oh belum.
Ini. Ya. Paling juniornya belum dapat ya. Oke, yang sudah dapat yang warna pink sebelah kirinya saya, kemudian sebelahnya lagi ini warna apa tadi? Neon, kuning, hijau. Pink, kuning, hijau, neon. Sebelah sini warna apa, Bang? Kuning. Hah? Pink, sorry. Yang sebelah sini warna pink. Yang sini pink ya. Warna pink. Sini. Sini. Hijau, hijau. Warna pink sebelah sini. Kuning. Hijau. Neon. So kalau sudah dapat kelompoknya boleh duduk. Hah? Iskuta. Ya, puji Tuhan. Meringat ini KMK ya. Ya. Oke. Yang bersuka cita boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ternyata pujiannya habis ini, Kak. Okay. Ya, boleh pujian penyembahan dari GBD Junrejo. Dipersilakan. Haleluya. Ya. Ya. Ya mungkin dari perwakilan dari GBD Junrejo bisa dimaju ya. Oh ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari Eklesia, dari GPDI Sejahtera Junrejo. Sore hari ini kita rindu untuk mempersembahkan persembahan pujian. Dan semoga lewat pujian yang kami bawakan ini mengingatkan teman-teman untuk tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Entah itu permasalahan atau segala beban di dalam kakinya Tuhan. Terima kasih. Serahkan pada Yesus.
segala beban yang menindih hidupku. Serahkan pada Yesus, dengan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji hari kan panas, dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Serahkan pada Yesus, jangan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Serahkan pada Yesus, jangan ganti segala duka menjadi suka. Jangan ganti segala duka menjadi suka. Jangan ganti segala duka menjadi suka. Terima kasih. Haleluya. Pujiannya sangat indah. Beri kemuliaan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Karena Tuhan yang setia. Dia tak pernah meninggalkan kita. Karena kami tak pernah ragu Tuhan. Karena Kau terus besertaku Yesus. Kau sumber kuatku Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri lagi. Haleluya.
ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, memegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya menuntun langkahku. oh Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman dari Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah sumber pertolongan dalam hidup kita. Tuhan yang setia. Tuhan yang menenangkan hati kita di saat badai bergelora dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Tenanglah jiwaku Tuhan. Haleluya Yesus. Karena Dia ada di setiap musim hidup kita. Dari manakah pertolongan Saat ku hilang harapan, namun selalu Dia kejar. Walaupun belum melihat, tenanglah, Dia akan menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bahagiaku yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang
terus percaya dan berserah. Imanku tak akan goyah, Imanku tak akan goyah, karena firman-Nya berkata, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. tenanglah, Dia telah menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. bersabarlah, Sabarlah, jangan menyerah. jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Ya Allah yang setia, ku tenang karena Hai jiwaku tenanglah, hai jiwaku tenanglah, hai jiwaku tenanglah, hai jiwaku tenanglah, Dia telah menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Sabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia, sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selain Kau tiada yang lain, selain Kau yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami anak-anak muda di tempat ini. Kami yang dari Batu, kami yang dari Blitar, inilah pengakuan kami Tuhan. Engkau yang terpenting bagi hidup kami Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati penyampaian firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, peneguhan bagi kami, dan itu boleh menjadi motivasi kami dan juga kekuatan kami untuk mengarungi masa muda kami Tuhan. Bapak, kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mencuri hati kami, fokus kami, pendengaran kami daripada-Mu, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami hanya membuka seluruh hidup kami hanya untuk Engkau saja Tuhan. Beracaralah pada saat malam hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Kalau saya tanya apa kabar anak muda, jawabannya luar biasa gitu ya. Bisa ya? Jawaban luar biasanya tuh kerasnya tidak harus bergantung dengan sekeras apa saya menanyakan apa kabarnya. Jadi kalaupun saya nanyainnya pelan, tetap jawabannya tetap harus luar biasa. Amin. Apa kabar anak muda? Masih bisa lebih keras lagi nggak? Apa kabar anak muda? Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya terima kasih untuk Gembala Sidang di tempat ini karena sudah memberikan tempat bagi kami, menyambut kami anak-anak muda Eklesia dari Batu dengan sangat luar biasa. Kemudian juga terima kasih untuk Gembala Sidang kami sendiri yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Jujur sebenarnya teman-teman ya, sampai ke teman-teman gak apa-apa kan ya? Saya masih 30 tahun kok.
Ada yang lebih tua dari saya, anak-anak mudanya? Nggak ada kan ya? Teman-teman nggak apa ya? Kita masih seumuran ya? Oke. Sebenarnya saya rasa mungkin seharusnya istri saya yang berdiri di sini. Karena dia yang pegang SIM-nya sebagai penyampai firman gitu. Saya kan nggak ada SIM-nya gitu ya. Saya nggak sekolah Alkitab, cuman dipercaya. Tapi saya balik lagi juga bahwa setiap orang yang percaya, setiap anak Tuhan itu juga adalah hamba Tuhan. Bahwa Anda sekalian pun juga adalah hamba Tuhan. Terlepas dari apapun statusnya sekolah Alkitab atau enggak. Betul ya? Karena setiap ekspresi hidup kita, pekerjaan kita, sekolah kita itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Betul? Amin ya. Oke. Nama saya Yohanes Aldi. Saya adalah pembina dari Youth Ecclesia di Junrejo, Kota Batu. Sidang gembala seniornya Pendeta Meti Matilda Malu Lumingkewas, kemudian pendeta pembantunya Bapak Yonatan yang sedang di bawah dan juga Ibu Miming istrinya. Gitu ya. Saya sehari-hari bekerja sebagai seorang graphic designer. Jadi kayak mungkin bingung ya, kok bisa ya graphic designer ada di mimbar ini gitu ya. Saya juga bingung sih sebenarnya, kok bisa ya saya ada di sini gitu ya. Tapi emang nggak ada yang kebetulan. Tuhan pasti semua sudah setting semuanya dari jauh-jauh hari gitu ya. Istri saya yang tadi namanya Cindy Singal, ada di tangga situ kayaknya. Anak saya yang rambutnya kayak jamur tadi, pakai baju sama kayak saya. Cukup ya perkenalannya ya. Oke, kita serahkan masuk sama-sama ke dalam firman Tuhan. Boleh tampil nggak next slide-nya? Nah itu anak saya. Sebelumnya, langsung ke situ ya. Sebelumnya, tema hari ini adalah Unite and Move. Unite artinya apa teman-teman? Move, bergerak. Oke. Sebelumnya saya kasih bocoran dikit. Di dalam Tuhan, kalau kita nggak bersatu, kita nggak akan pernah bisa bergerak. Amin. Di dalam Tuhan, kalau kita nggak bersatu, kita nggak akan pernah bisa bergerak. Itu rumusnya. Apa yang akan saya sampaikan pada saat malam hari ini mungkin agak sulit diterima. Mungkin, tapi semoga sih enggak, Tuhan tolong ya. Tapi mungkin akan agak sulit diterima, tapi semoga sih enggak. Saya kasih next slide-nya dulu. Next, ayat utamanya ada di Yohanes 17 ayat 21, dibacanya nanti aja. Bersatu dan bergerak. Next lagi. Yap. Next lagi. Ya. Kebaca nggak teman-teman? Seberapa jauh kita bisa meminimalkan perbedaan dan mengedepankan kebersamaan? Kita mulai dari ibadah ini tadi aja ya. Secara naluri, ketika teman-teman datang, maka yang GPD Sejahtera Junrejo akan duduk di sini, kumpul, betul nggak? Yang dari Blitar akan kumpul di sini, betul? Ada nggak yang pas datang, kecuali kakak-kakak pembina mungkin, atau ketua atau pengurus, datang gitu, aku mau nyampur sama yang lain, ada nggak? Langsung berinisiatif. Oh iya, luar biasa banget. Namanya siapa kak? Oh Filipi. Saya lupa Filipi loh. Iya coba. Filipi. Mohon maaf. Filipi. Selain Kak Filipi, ada yang lain nggak? Nggak ada ya. Kita secara naluri langsung kelompok kita, betul nggak? Sekalipun mungkin kita bukan berarti kita nggak suka juga, enggak. Mungkin hanya karena malu atau canggung aja. Tapi secara naluri kita sudah terbiasa untuk berkumpul dengan yang namanya kelompok-kelompok ini. Kelompok kita ada di Batu, ya kita ngumpulnya pas duduk di ibadah di tempat lain sama anak-anak yang dari Batu. Kita dari Blitar, maka pada waktu ibadah duduknya sama anak-anak yang dari Blitar. Begitu ya. Nah, ini pertanyaan, next. Sebenarnya gampang banget
untuk dipertanyakan, untuk diucapkan gitu. Tapi kalau untuk menjawabnya, apalagi mempraktekannya dalam tindakan langsung, seperti Kak Filipi tadi, mungkin tuh hal yang lain. Betul ya? Saya pun, kalau saya boleh jujur, saya pun akan kesulitan. Namanya kita manusia, pasti ketika kita ketemu sama orang baru, ada canggungnya. Betul nggak? Pasti ada canggungnya. Sekalipun kalian yang ekstrovert, apalagi yang introvert, komplikasi overthinking, insecure, lagi kan? Aduh, Mas itu kok liatin saya ya, rambut saya salah apanya ya, aduh baju saya kenapa ya, celana saya kedodoran nggak ya, kenapa ya baju saya, ada yang ketombe kali ya, ketombe mungkin ya, sepatu kenapa sih, betul nggak? Aduh diliatin, aku tak duduk di balik pilar aja wis, pasti canggung. Berikutnya next, teman-teman percaya atau enggak? Nah stop sampai di situ. Kita habis ini akan masuk ke fakta dan kenyataan yang terjadi. Perbedaan ini seringkali menghambat gak untuk anak-anak Tuhan itu ngasih impact buat dunia? Menghambat gak? Misalnya. Tiba-tiba di suatu skenario keadaan darurat, teman-teman ini kan sama-sama GBDI ya? Betul gak? Sama-sama GBDI. Tiba-tiba langsung pada saat apa gitu ya, atau bukan darurat sih, kalau darurat pasti langsung iya, cuman tiba-tiba diajak bekerja sama untuk mengadakan sebuah acara sama teman-teman yang GKI, GKJW, Katolik. Susah gak kira-kira? Ayo bikin event yuk, anak-anak muda ibadah bersama. Ibadah bersama sama anak-anak GKJW, GKI. Kita pakai liturginya yang mana ya? Bingung gak? Di BKSG juga kayak begitu seringkali. Mama saya di BKSG, Om Yonatan di BKSG. Nanti doanya pakai yang dari GKI. Oh beda ya sama yang GPDI. Oh beda. Oh Tuhannya beda ya? Tuhannya beda gak sih? Sama ya? Betul ya? Ini dia fakta dan kenyataan yang terjadi. Saya kasih note kecil di situ. Yang menjadi kenyataan belum tentu berisikan kebenaran. Coba dipahami dulu. Yang menjadi kenyataan belum tentu berisikan kebenaran. Betul nggak? Saya kasih contohnya. Saya selain seorang graphic designer, saya juga ngajar di SMK. Ya. Ada murid saya, 2 orang, dua-duanya suka bolosan. Dua-duanya anak orang yang sangat kaya sekali. Cuman bedanya apa? Jadi bayangkan, dalam 1 semester, ini anak dua-duanya ya, yang satu bisa alfa sampai 22 kali, yang satu izin sakit 24 kali. Di sekolah saya maksimal hanya 18 kali. Maksimal 18 kali. Lebih dari itu nggak naik. Habis itu saya tanya sama orang tuanya, kenapa Bu anaknya kok nggak pernah masuk sampai puluhan kali? Anak saya memang sakit, anak saya memang bolosan, tapi paling enggak saya nggak bohong seperti anak yang itu. Nah kebetulan orang tuanya nggak tahu ya temenan. Bohong saya pikir. Kenapa? Jadi yang sakit 20 sekian kali tadi itu ternyata suratnya beli teman-teman. Ternyata suratnya beli. Tetapi ketika saya rapat kenaikan kelas dengan guru-guru, paham ya? Yang dicari kan data ya, betul nggak? Yang dicari data. Otomatis akan lebih ringan yang izin beli tadi, izin sakit. Betul? Karena datanya ada. Kalau secara moral seharusnya itu nggak benar. Betul nggak? Tapi kenyataannya begitu. Begitu ya. Artinya apa? Sama kayak begini. Yang namanya kenyataan belum tentu berisikan kebenaran. Next. Ini kenyataannya. Oke.
perbedaan masih menjadi hambatan. Betul? Masih menjadi hambatan ya. Next lagi. Manusia cenderung bertambah egois. Stop di situ dulu. Manusia cenderung bertambah egois. Saya kasih contoh yang paling konkret aja ya. Hari ini saya pelayanan di sini. Kemarin itu papa saya kena serangan stroke yang pertama, kedua, dan ketiga sekaligus di hari yang sama. Kalau saya misalnya secara manusia ya, saya pengennya ada bersama dengan orang tua saya. Betul nggak? Secara manusia. Saya bisa serahkan ini aja ke Om Yon. Om Yon, aduh Om, tolong Om. Papa saya dan Om Yon juga pasti akan mengerti. Tapi saya tahu bahwa nilai yang Tuhan kasih dalam diri saya itu nggak berhenti di situ. Nah ini penting teman-teman. Ini penting banget. Kita anak-anak muda, anak-anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristen, kita tuh dikasih nilai yang sangat tinggi sekali sama Tuhan. Di dalam diri kita masing-masing. Artinya apa? Setiap tindakan kita itu seharusnya tidak seperti orang pada umumnya. Saya pengennya ada di rumah sakit jaga bapak saya, jaga papa saya sama mama saya, gitu. Tapi saya nggak bisa, saya harus ada di sini. Dan tadi di perjalanan sebelum saya berangkat, anak saya itu yang rambutnya kayak jamur itu, tiba-tiba demam, batuk, pilek, muntah-muntah. Ini pelayanan mimbar saya di gereja lain selain di gereja sendiri pertama kali. Saya kayak pengen di rumah aja, betulan. Saya udah bilang sama Om Yon, aduh Om saya takut Om, ampun saya takut. Saya takut betulan. Tapi balik lagi, apa yang menjadi kenyataan itu belum tentu berisi kebenaran. Kebenarannya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti mampukan saya untuk ada di tempat ini saat ini. Amin. Betul ya? Manusia cenderung bertambah egois. Nah, seringkali kita juga kayak begini. Aduh udah mau ujian nih. Masih ada doa, masih ada kaum muda, aku skip aja dulu lah. Aduh masih ada ujian nih, mau ibadah gabungan sama anak-anak yang bukan dari GPDI lagi. Di gerejanya juga bukan yang gereja GPDI lagi. Jangan-jangan pakai liturginya yang bukan GPDI juga. Nggak pakai tepuk tangan, musiknya cuma pakai gitar aja, akustik lagi. Aduh garing banget, males. Cenderung bertambah egois. Manusia itu kenyataannya. Bukan kebenarannya ya, bedakan ya. Itu kenyataannya. Kita cenderung memilih hal yang membuat kita nyaman. Kita cenderung memilih hal yang bisa memberikan kita kepastian. Betul nggak? Padahal kita lupa, ketika kita cenderung mengambil hal yang membuat kita nyaman dan juga memberikan kita kepastian, kita lupa bahwa sebenarnya satu-satunya sumber kenyamanan dan kepastian cuma ada di dalam Tuhan. Next. Kekristenan semakin jauh dari kasih. Ya, ini susah untuk diterima. Tapi ini memang betul. Kalau teman-teman ke Kota Batu, desa tempat saya tinggal, kampung saya itu namanya Kampung Kerukunan Umat Beragama. Ada Buddha di situ, ada Hindu, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik. Bisa tebak nggak? Yang paling tidak solid yang apa? Kristen. Ayo kita ada acara makan-makan bareng RT RW. Umat beragama beda-beda bareng-bareng. Semua datang. Banyak, Buddha 30 orang, Buddha 20 orang, Islam berapa puluh orang gitu ya. Kristen 3 orang. Tok. Udah, tok. 4 orang. Kadang yang dituakan sebagai orang Kristen pun juga nggak ada. Nah ini kenyataannya teman-teman. Ini kenyataannya. Belum lagi sekolah, instansi, rumah sakit yang ada salibnya pasti mahal. Betul nggak? Pasti mahal. Ya, kekristenan semakin jauh dari kasih. Sekali lagi, ini kenyataan.
Kenyataan itu beda sekali lagi ya dari kebenaran. Next. Pengikut Kristus terlalu sibuk di dalam gereja. Pengikut Kristus terlalu sibuk di dalam gereja. Betul nggak? Mungkin tidak semua gereja, tapi tidak sedikit juga gereja yang terlalu sibuk di dalam gereja. Gereja yang terlalu sibuk di dalam gereja, ya. Gereja yang terlalu sibuk dalam gereja. Jadi bulet aja gitu ya. Kadang-kadang yang sama-sama Pantekostanya aja, cara memanggil Tuhan itu bisa ribut. Enggak boleh manggil nama Tuhan, enggak boleh bilang Allah, Yahweh. Oh di Malang heboh itu. Ya, enggak boleh. Apalagi liturgi ibadah heboh. Kok lampunya gelap ya? Ibadah pemudanya ya. Kok pakai lampu warna-warni begini ya? Wah ini enggak sesuai ini. Udah lain, ribut, diributin. Mana pendetanya? Tamborinnya kok nggak pakai baju tamborin pada umumnya? Kok beda ya baju tamborinnya ya? Ribut lagi. Betul nggak? Satu kali pujian, satu kali ibadah, lagunya baru semua. Ini ibadah untuk anak muda, kan umum. Wah ribut lagi. Bulet. Kita dibikin bingung sama setan. Saya kasih tahu ya, ketika iblis bikin kita terlalu sibuk untuk lihat ke dalam atau ke belakang, itu artinya ada sesuatu yang dia nggak mau lihat di depan. Nggak mau kita lihat yang ada di depan. Paham nggak? Artinya ada satu masa depan yang luar biasa, yang iblis itu nggak mau kita lihat. Sehingga dia bikin kita sibuk dengan hal-hal yang nggak penting. Yang udah nggak esensi lagi. Belum lagi anak-anak muda yang sangat bergumul dengan masa lalunya yang gak selesai-selesai. Kamu bergumul dengan masa lalu, itu fine, it's okay, itu progress. Amin. Itu progress, itu proses. Tapi kalau sampai 10 tahun kamu masih ada di titik itu, coba dipertanyakan lagi. Apakah itu masih proses? Apakah itu masih progres? Karena sebenarnya mau nggak mau, terima nggak terima, Tuhan itu menuntut kita untuk berbuah. Betul ya? Untuk berbuah. Omongan kita menghasilkan buah. Tindakan kita menghasilkan buah. Senyummu menghasilkan buah. Attitude-mu menghasilkan buah. Wih anak itu kok attitude-nya bagus banget ya. Saya kalau dekat sama dia tuh vibe-nya jadi kayak positif sekali. Ini penting. Ini penting. Nah seringkali kita sangat sibuk banget dengan hal yang kayak begini. Next. Nah ini dia. Gereja seringkali terbentur dengan tembok atau sekat perbedaan. Saya udah katakan tadi ya. Gereja seringkali terbentur dengan tembok atau sekat perbedaan. Sebenarnya apa yang dikatakan hashtag local pride itu bagus. Tapi kadang kita bisa mengartikannya, mengamenkannya dengan cara yang salah, dengan attitude yang salah. Sehingga itu bukan bikin kita bangga terhadap apa yang kita miliki di daerah sekitar kita, tapi bikin kita fanatik. Bikin kita bawaannya pengen ribut aja sama orang. Kayak tadi saya bilang, GPDI, GKI, GKJW, Katolik, belum lagi ngomongin Katolik kan ya. Kok nyembah Bunda Maria sih? Kok kayaknya Bunda Maria yang diagung-agungkan sih? Kok bukan Yesus? Kok ada doa arwah? Waduh, apalagi doa arwah, gitu kan? Ya, sebenarnya yang menjadi fokus kita nggak di situ seharusnya. Kita semua datang dari rumah yang beda, yang beda-beda, betul? Kayak sama aja kayak kita di sekolah, betul nggak? Kita datang dari rumah yang beda-beda ya, betul? Datang ke satu sekolah dan apapun yang ada di sekolah situ, itu seharusnya tidak merubah dirimu, betul nggak? Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan untuk dirimu bekerja sama dengan teman-teman satu kelas.
Sama kan? Sama dong. Nah, ini yang seringkali lupa. Next. Ketika sudah jauh dari kasih, sibuk di dalam gereja, kebentur sama tembok dan juga sekat perbedaan, akhirnya gereja gagal memproyeksikan Kristus. Gereja gagal memproyeksikan Kristus. Kamu ngerti ya? Pendetanya di gereja itu loh. Mukanya sewangar tantenya tuh, ya ampun, gualak banget, takut aku. Artinya mungkin gak kamu dekat sama Tuhan Yesus gitu, habis aduh Tuhan Yesus kok mukanya galak banget ya? Kenapa kok cemberut aja ya? Mungkin gak? Enggak kan ya? Enggak, orang anak-anak kecil aja bisa langsung ngamplok ke dia kok. Nah, itu dia. Ketika kita sudah gagal, ini kenyataan ya, gagal, akhirnya kita tidak bisa memberikan gambaran Yesus untuk dunia. Padahal itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Kemarin tuh di Malang, di jembatan Soekarno-Hatta, di Malang, depannya Universitas Brawijaya itu, ada orang bunuh diri, anak muda, 3 orang sekaligus. Di tengah keramaian loh ini, sore-sore, 3 orang sekaligus. Yang 2 berhasil selamat, yang 1 mati. Enggak tertolong. Enggak berhenti di situ. Besoknya ada lagi yang bunuh diri. Nah ini loh sebenarnya keadaan ini loh. Jawabannya itu kita, enggak usah bingung sama Pak Jokowi, enggak usah bingung sama pendetamu, dirimu jawabannya. Amin enggak? Attitude-mu itu jawabannya. Kalau kita di kampus, di sekolah, cara kita bergaul, cara kita jalan, cara kita bicara, masih nggak melambangkan Kristus, maka next coba. Dunia menjadi dingin dan tidak bersahabat. Apalagi yang SMA. Cowok-cowok nih biasanya ikut bully. Ada yang suka bully temannya nggak di sini? Wow, gitu ya, gitu ya. Ada nggak? Kami diajak ngomong ke teman kok opo aja sih. Ngerti nggak sih? Gitu ya. Wes, satu ngomong kayak begitu, ditambahin lagi kayak begitu, wah, tas, gitu ya. Nanti begitu kalian yang Kristen-Kristen ini keluar di sana yang ke arah non-Kristen, baru diem. Betul nggak? Baru diem. Nah, ini dia teman-teman. Ini sadar nggak sadar. Kita dituntut untuk selalu memproyeksikan Kristus. Aduh Kak, kok berat banget sih? Om, kok berat banget sih Om? Ya nggak berat banget, itu normal aja sebenarnya. Cuman karena dunia ini sudah sangat tidak abnormal, sehingga sesuatu yang normal itu jadi kelihatan luar biasa sekali. Padahal ya normal aja. Contoh, kamu nggak gangguin hidup orang, kamu nolong orang, itu hal yang normal atau yang baik banget? Normal kan? Wajar kan ya? Ada temanmu lagi makan, dengan caranya yang mungkin unik gitu ya. Dan kamu nggak usah resek sama dia, normal nggak? Normal kan? Tapi itu sekarang menjadi sangat, aduh anak itu loh lihat nah, ono temennya makannya aneh kayak gitu tapi iso nggak dikata-katain non, gitu ya. Kayak luar biasa bang, udah biasa aja itu sebenarnya. Kita nolong, bapak ojol misalnya, Gojek, lagi mogok, kita tolong, hal yang wajar nggak? Ya wajar kan? Ya emang dia nggak ada yang nolongin. Dari sekian ratus orang di jalan, nggak ada yang nolongin. Kita tergerak, kita nolongin. Itu kan wajar, normal toh. Tapi belakangan ini jadi kayak luar biasa banget, betul nggak? Viralkan. Kakak ini luar biasa banget. Lur, sopo yang ngerti sosial media ini ada iki lur gitu ya. Betul nggak? Jadi kayak luar biasa sekali, harus diviralkan. Nggak perlu sebenarnya. Ya, biasa aja itu normal. Next. Nah, kita baca sama-sama. Yohanes 17 ayat 21.
Yang sudah, udah bisa baca semua kan ya? Hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa amin. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Tuh ya, kalau kita nggak bersatu, dunia nggak akan percaya. Ini sudah menjadi kekhawatirannya Tuhan sejak dulu banget. Sampai dimohonkan loh doa ini. Tuhan sendiri yang mendoa. Artinya itu krusial banget. Tuhan sudah lihat, nanti kayak begini nih. Penting sekali teman-teman. Doa ini ditunjukkan bukan hanya untuk murid-muridnya pada masa itu saja, tetapi menjangkau berpuluh-puluh ratusan generasi sampai di sekarang. Secara luas. Tapi sekarang ya, sejauh mana anak-anak Tuhan mau mengindahkan kerinduan Yesus ini? Gak perlu dijawab. Dipertanyakan aja ke dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana sih kita mau mengindahkan doa ini gitu, seruan Yesus ini. Sepenting apakah kata-kata ini yang disampaikan oleh Yesus sendiri? Itu untuk kita. Dan sesadar apa kita untuk menanggapi hal ini? Bagaimana gereja bisa berfungsi maksimal apabila di antara anggotanya masih sulit diajak akur? Susah, nggak akan bisa berperan maksimal. Tidak akan bisa benar-benar bergerak. Tema tahunan di gereja kami tahun ini adalah tahun pergerakan. Betul banyak hal yang memang berprogres, tapi bersamaan dengan progres itu memang kami rasakan betul ya. Pergumulannya juga berat sekali, serangannya juga banyak sekali. Ketika kita mulai bergerak, yang pertama di tahun pergerakan ini ya, temponya mesti harmonis. Saya bilang harmonis, bukan sama ya. Temponya mesti harmonis. Enggak harus sama, tapi harmonis. Saling mengisi, saling menyesuaikan. Itu susah. Saya pribadi mengakui, ketika kami anak-anak muda harus bekerja sama dengan bapak-bapak misalnya. Cara komunikasinya, cara koordinasinya, sulit nggak teman-teman? Mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf Bapak Ibu Gembala, mohon maaf. Nggak boleh dihalangi anak-anak Tuhan, anak kecil datang ke hadirat Tuhan ya. Sulit sekali. Dan saya percaya ketika kita sadar akan panggilan ini, kita mulai bersatu dan kita mulai benar-benar sepakat untuk bergerak. Pasti akan ada aja. Aduh, wis wayahe obah, wis bayai ngasih impact. Awakmu kok sedikit kene ae. Lah soalnya kamu tuh kecepetan, gitu kayak begini. Wah, lah kan teknik kayak kamu gak gerak-gerak. Wah, udah ribut lagi nanti jadinya, betul ya? Ini penting sekali untuk selalu diingat. Satu sama lain memberikan kepentingan orang lain lebih tinggi dibanding kepentingannya sendiri. Itu kuncinya. Dan itu gak gampang loh. Kita kan pasti selalu merasa bahwa pendapat kita paling benar, betul gak? Betul ya? Pendapatku ini paling benar udah. Aku sudah mempertimbangkan segala macam, udah paling mantep ini perhitunganku ini. Gak mungkin gagal. Ketika dapat suara lain, tante, om, ibu gembala, saya mau tanya, saya mau konfirmasi, kalau saya ada usulan kayak begini gimana ya? Oh mungkin boleh, tapi mungkin harus direvisi bagian ininya. Mulai direvisi. Ide saya direvisi, perhitungan saya salah, ya. Mungkin kita nggak seekspresif itu, tapi di hati kita ini loh, betul nggak?
Pasti kayak begitu. Aku sudah susah-susah menyusun itu di revisi. Next lagi. Ya, sekarang kita bandingkan. Nah, ini kebenarannya. Tadi kenyataannya. Sekarang kita ngomongin kebenarannya. Sebelum masuk dalam kebenarannya, kita bandingkan dulu. Apa yang kita lihat hari-hari ini dengan pola hidup jemaat mula-mula. Wah, itu mesti kak, waduh kak. Waduh ta, ya. Jauh dong. Sama jemaat mula-mula dibandingkan. Emang kenapa dibandingin? Kita nggak bisa kayak begitu. Harusnya bisa. Betul nggak? Betul ya? Kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 2. Kita langsung cepetin di ayat yang ke-47 aja. Kisah Para Rasul 2. Dari 46 deh, 46 dan 47. Udah ketemu ya? 1, 2, 3. Dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan. Saya udah bilang kan, kalau kita nggak bersatu, kita nggak akan pernah bisa bergerak. Itu udah rumusnya. Itu sudah rumusnya. Jadi mulai saat ini jangan merasa terlalu asing. Saya tidak berusaha merubah doktrin, nggak ada hubungannya sama itu. Tapi jangan merasa terlalu asing dengan yang sama-sama anak Tuhan, tapi beda aliran. Ya biasa aja. Paham ya? Biasa aja. Ada pepatah Jawa itu bilang ojo ngumunan. Ojo ngumunan. Ojo apa, ojo ngumunan gitu ya. Ojo kagetan. Jangan gampang kaget. Kita ini hidup di tahun 2023. Terlalu banyak hal yang mengagetkan. Ya. Saya baru dengar berita lagi, ada anak SD di luar Pulau Jawa ya. Di Sumatera atau di Sulawesi, saya lupa ya. Satu anak SD kelas 6, satu SMP kelas 1 membunuh orang gila. Dibakar hidup-hidup sambil ketawain bareng-bareng. Bayangin. Serial itu loh. Itu kan cuma di film biasanya ya, betul nggak? Itu kan genre-genre yang harusnya cuma ada di film. Betul ya? Kebayang nggak ada anak SD gitu kata, aku bunuh dia gitu. Kita nih hidup di zaman yang sangat mengejutkan teman-teman. Jangan kagetan. Ya, jangan merasa terlalu asing sama anak-anak Tuhan yang mungkin beda gereja, beda liturgi ibadahnya. Ini mau gak mau harus diamenkan. Betulan. Karena dengan begitu baru dunia ini bisa terima Yesus secara betul-betul. Bukan cuma dengar-dengar. Bukan cuma lihat-lihat aja. Kita bukan bikin mereka bisa lihat Yesus, tapi kita menaruh Yesus di hati dunia ini. Paham? Beda ya? Beda ya? Bukan cuma untuk show offin aja, bukan. Habis di show offin, didaratkan di hatinya orang-orang di dunia ini. Di generasi kalian, di generasi adik-adik kalian. Ini nih, saya baca dulu. 42, 40. Nih, ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa banget. Ini sangat luar biasa sekali. Bukan berarti hari-hari ini nggak ada. Tidak mengecilkan juga kebenaran itu ya. Ada. Tapi tidak banyak yang mau melakukan hal seperti ini.
Siapa yang pernah datang di konsernya Sydney Mohede? GPCC? Ada nggak? Yang di Blitar ada nggak? Ya kayak di Malang gitu misalnya ya. Setelah konser kalian dikasih apa? Kayak komitmen janji iman, betul nggak? Aduh kak, sanggupku loh kak, mek segini kak. Aduh gajiku ini loh cuman segini loh. Ya iya sih, gajimu emang cuma segitu. Emang kalau kamu habiskan untuk di situ, Tuhan nggak bisa ganti. Bukan saya yang janji untuk mengganti, tapi coba pertanyakan. Emang kalau kamu kasih, Tuhan nggak bisa ganti? Bisa nggak? Aduh kak, aku ini waktunya untuk ini loh kak, masa depanku itu penting kak. Kalau kamu mengedepankan orang, apa Tuhan akan tutup mata untuk masa depanmu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah seringkali kita begitu teman-teman. Kita tuh menjadi egois karena apa sih? Karena kita pengen mengendalikan semuanya. Manusia tidak pernah ditakdirkan untuk bisa mengontrol segala sesuatu. Itu bukan, mohon maaf, itu bukan peran kita memang. Kita nggak ada kuasa di situ. Satu-satunya hal yang bisa dikendalikan oleh manusia adalah apa? Dirinya sendiri. Responmu, respon kita, itu yang bisa dikendalikan. Next. Bandingkan dengan yang kita lihat hari-hari ini. Next. Itu dia. Seeking human kindness. Mencari kebaikan manusia. Susah banget. Apalagi di luar negeri ya. Orang kulit hitam dianiaya. Orang-orang Asia dianiaya, yang memiliki warna dianiaya. Susah. Di Indonesia pun juga kayak begitu. Ini keadaannya sekarang. Next. Yang lulusan sastra Inggris ada nggak? Yang kuliah sastra Inggris? Ada? Bisa tolong bacain nggak? Saya cadel. The greater the unity among your church leader, the deeper their joy in the ministry. Ada yang bisa mengartikan nggak? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Ada yang bisa mengartikan nggak? Apa? Semakin besar persatuan di antara pemimpin-pemimpin gereja, maka akan semakin dalam sukacita yang ditanamkan atau dihasilkan dari pelayanan mereka. Dave Harvey, tahu Dave Harvey nggak? Tahu Om Dave nggak? Dia penulis. Amin ya. Semakin besar persatuan di antara pemimpin-pemimpin gereja, maka akan semakin besar sukacita yang dihasilkan dari pelayanan mereka. Tatanan hidup kekristenan seharusnya mengangkat persatuan dan kebersamaan lebih dari hal lain. Kasih soalnya dasarnya kan ya. Orang Kristen itu apa sih? Kasih. Yesus itu apa sih? Kasih. Allah itu apa sih? Kasih itu sendiri. Betul? Apalagi sekedar hal-hal untuk kepentingan pribadi atau golongan. Next. Pengkhotbah 44 ayat 10 sampai 11. Ya, saya kutip di situ sedikit aja ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Betul nggak? Itu kenapa kalian menikah kan intinya kan? Betul kan ya? Itu kenapa kita sangat pengen cari pasangan. Karena berdua lebih baik dibanding seorang diri. Itu kenapa kalau kalian lagi di tengah keramaian orang asing, kalian pasti akan mulai cari-cari, siapa ya? Matanya yang cukup familiar, yang matanya nggak terlalu liar, nggak terlalu ganas, bisa saya deketin untuk saya ajak ngomong, jadikan teman deket di awal-awal. Gitu. Kalau lagi ospek misalnya, lagi mos,
masa orientasi. Sekarang apa sih namanya? MPLS, ya kan? Pasti gitu kan? Gimana ya? Nanti baru satu ketemu satu, betul nggak? Dalam hal gini kita mengaminkan loh, betul nggak? Dalam hal gini kita mengaminkan. Tapi ketika mulai mengusik kepentingan pribadi kita, baru tunggu dulu. Tunggu dulu Om, tunggu dulu Kak. Mohon maaf ya. Mohon maaf, saya masih 18 tahun. Saya masih buanjang sekali masa depan saya. Tunggu dulu ya. Tuhan, tunggu dulu ya. Ini yang seharusnya menjadi beban kita semua. Unite and move. Bersatu dan bergerak. Kalau nggak bersatu kita nggak bisa bergerak. Kalau nggak bergerak kita nggak bisa ngasih impact. Kita nggak bisa ngasih dampak. Percuma, sia-sia. Kalau nggak bersatu berarti Anda masih sibuk di gereja Anda masing-masing. Betulan ini. Next. New state of mind, ya, pola pikir baru. Next. Okay. Dengan persatuan kita bisa memenuhi hukum Kristus, Galatia 6 ayat 2. Coba dibuka. Galatia 6 ayat 2. Boleh nanti minta tolong Kak Filipi bacakan Galatia 6 ayat 2, Kak Filipi. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Next. Kebersamaan dan persatuan memungkinkan kita untuk menjalankan tugas dan peran kita secara maksimal sebagai gambaran Kristus. Contoh ya, ilustrasi nih. Kenapa sih Kak, kok harus bersatu baru kita bisa ngasih proyeksinya Tuhan secara utuh? Bayangin aja, kalau kamu foto KTP, tapi wajahmu kamu tutupin separuh, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa dikenali nggak? Nggak bisa. Bayangin aja, kamu jalan ke sekolah atau naik motor, tapi tanganmu yang satu nggak kamu pakai, kakimu juga nggak kamu pakai satu. Bisa nggak? Nggak bisa. Betul ya? Manusia itu untuk berfungsi normal harus menggunakan semua yang ada. Bukan saya mau mengecilkan orang-orang yang berkebutuhan khusus, enggak. Konteksnya beda ya, mohon dipahami ya, konteksnya beda, oke? Kita sepakat dulu. Betul nggak? Kita harus berjalan dengan dua kaki, bekerja dengan dua tangan, melihat dengan dua mata, mendengar dengan dua telinga, berbicara dengan satu mulut. Kalau Anda foto KTP, foto SIM juga kayak begitu. Kalau Anda foto untuk pinjol juga kayak begitu. Betul nggak? Harus full semuanya kelihatan mukanya. Sama. Kalau kita nggak bersatu, wajahnya, proyeksi Tuhan Yesus Kristus itu sama kayak foto KTP yang ketutupan setengah. Atau kayak foto KTP yang udah bulukan 12 tahun, nggak ganti-ganti, mukanya mulai kehapus-hapus sedikit. Betul nggak? Sama. Logikanya sama. Kita harus bersatu dulu teman-teman. Baru bisa full diproyeksikan nih image-nya Tuhan. Next. Tanggung jawab. Waduh, ngomongin tanggung jawab Kak. Jangan ngomongin tanggung jawab dulu deh. Saya masih sekolah. Tanggung jawab besar ada di tangan kita. Tanpa persatuan di antara orang percaya, kita tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Next lagi. Kikis perbedaan, kedepankan kebersamaan, tubuh Kristus secara utuh, serta berdampak lebih maksimal dalam persatuan. Berdampak lebih maksimal dalam persatuan. Kak, ini masih belum Agustusan Kak, memang biarin meskipun belum Agustusan, tetap unity itu penting. Unite, bersatu. Next. Hanya dengan bersatu dan bersinergi kita bisa membawa dunia untuk mengenal Kristus dengan benar. Amin.
Katakan kiri kanannya, bersatu lu. Satu dong, bersatu. Tadi yang udah duduk nyampur-nyampur kan ya? Udah kenalan belum sih? Belum, kenalan dulu deh, coba kenalan dulu. Udah. Namanya siapa kak? Siapa? Nanti begitu makan, tadi namanya siapa ya? Aduh saya lupa, saya malu tadi soalnya. Udah baik-baik, udah betul, udah diingat betul-betul ya? Udah ingat betul loh ya? Udah ya, oke. Next, slide yang terakhir. Next lagi, saya boleh undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Ada yang tahu Henry Ford nggak teman-teman? Nggak tahu, ya itulah yang punya Ford, foundernya Ford, mobil Mustang, Fiesta, tahu ya? Dibaca sama-sama. Dia punya quote seperti ini. Tolong dibacakan lagi dong Mbak Elisa. Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. Datang bersama-sama menjadi satu, itu awalnya. Amin. Katakan amin. Tetap bertahan untuk bersama, itu progres. Amin. Bekerja bersama, itu baru sukses. Bilang, kiri kanan, kerja sama yuk. Kerja sama yuk. Yang baik. Mengerjakan hal yang baik aja ya. Oke. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi peneguhan, boleh menjadi pengingat buat kita, sehingga kita benar-benar bisa menjadi anak-anak muda yang berdampak. Generasi ini butuh kalian, saya tidak melebih-lebihkan, ini betulan. Gak percaya? Tanya sama gembala kalian coba. Generasi ini butuh kalian, bukan Tuhan yang butuh kalian. Generasi ini butuh kalian. Dunia ini butuh kalian. Amin. Amin. Tanamkan itu di pikiran kita dan juga di hati kita. Generasiku butuh aku. Generasi saya membutuhkan saya. Dunia ini membutuhkan saya. Semua hal yang saya lakukan itu penting. Setiap gerakan tubuh saya, senyuman saya itu penting. Gak ada yang gak penting. Sekolah saya itu adalah ekspresi saya menyembah Tuhan. Pekerjaan saya itu adalah ekspresi saya menyembah Tuhan. Pergaulan saya itu adalah ekspresi menyembah Tuhan. Satu. Menjadi satu. Semua orang yang ada di bawah bendera Kristus adalah saudara. Gak penting dia dari mana, warnanya apa, gak penting. Semua orang yang namanya menyembah Yesus itu saudara. Tanamkan itu. Ingat itu terus. Kita akan nyanyikan satu pujian lama. Satukan kami. Satu dalam kuasa. Sebab kami bersaudara. Tahu semua lagu ini ya. Biar kami satu dari badan satu. Dunia lihat kau dalam kami. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sebingkir. Biar kehendakmu jadi untuk menyatu.
Anggaplah tangan yang bisa kamu pegang itu adalah perwakilan dari jiwa-jiwa, generasi yang mau kalian jangkau. Itu panggilanmu, bukan panggilan hamba Tuhan, itu panggilanmu. Spesifik untukmu, bukan random. Panggilanmu, tugasmu. Dan kita akan mulai sama-sama menyerukan ini. Jadikan kami jadikan kami sehati sepinggir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu, jadikan kami satu. saya serahkan kepada biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepinggir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Sambil mengangkat tangan yang kita pegang, nyanyikan pujian ini. Jadikan kami sehati sepinggir. Haleluya. biar kehendak-Mu jadi untuk Menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepinggir, yang kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Teman-teman, di kesempatan yang indah ini, izinkan kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan kalian. Di kesempatan di mana Tuhan telah menyampaikan firman-Nya lewat hamba-Nya, di mana persatuan dan pergerakan harus berjalan bersama-sama. Kita tidak mampu. Malam ini dalam sebuah unity yang begitu indah, kami akan mendoakan teman-teman. Teman-teman bisa berlutut, tolong dikasih jarak. Kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa untuk teman-teman. Yang depan agak maju ya, depan agak maju supaya ada sela-selanya. Saya minta Kak Yohanes, Kak Cindy, Tante bisa mendoakan teman-teman kita. Mereka perlu dukungan dalam doa supaya terjadi kesatuan, terjadi pergerakan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Jadikan kami sehati. Mari Kak Yohanes tumpangkan tangan untuk teman-teman. Haleluya. Dan kehendak-Mu jadi untuk menyatakan. Haleluya, 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 haleluya. Jadikan kami satu. Jadikan Dalam persatuan. Haleluya. Haleluya. biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu, jadikan Haleluya. kami satu. Haleluya.
menikmati kasih-Mu terjadi malam ini Tuhan. Sepi, biar kehendak-Mu jadi tumbuhnya. Haleluya, 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 haleluya. Jadikan kami satu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami bergerak Tuhan, kami minta persatuan terjadi malam ini. Haleluya, haleluya. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Jadikan kami satu, haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduan, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulai dari kami Tuhan, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan pujian ini, haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Haleluya. Jadikan kami satu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Meteraikan firman itu di dalam kami Tuhan. Tertanam di dalam kami. Dan menjadi rema. Firman itu berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Pererat kami dengan kasih-Mu. Satukan kami dengan kasih-Mu. Sebelum kami bergerak memberitakan kasih-Mu agar dunia dapat melihat. Jadikan kami satu Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah ini, terus bekerja Roh Kudus. Dan lewat pertemuan dari GPDI Sejahtera Junrejo bersama dengan GPDI Theophilus Blitar, kami semakin erat dalam kasih persaudaraan di dalam Tuhan. Terus bekerja Tuhan dalam acara kami, berkaryalah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk dulu. Ya, sebentar ada acara yang disiapkan oleh panitia. Mari teman-teman